Keraton Kesepuhan dibangun oleh Pangeran Walangsungsang, anak pertama dari Prabu Siliwangi. Oke, beliau mendirikan keraton awal yang namanya Pakung Wati. Pakung artinya udang, Wati berarti perempuan. Berdiri 1430. Tapi langsung diserahkan kepada keponakan sekaligus menantunya yang namanya Syekh Syarif Hidayatullah. Ada yang tahu Syekh Syarif Hidayatullah itu siapa? Enggak. Sunan Gunung Jati. Nah, ini gelarnya. Kalau namanya Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi kalau ngedengar Syekh Syarif Hidayatullah berarti Sunan Gunung Jati. Jelas ya? Iya. Nah, lewat tangan dingin beliau Islam berkembang pesat. Setelah berkembang, Belanda masuk. Keraton Pakung Wati ini terpecah menjadi 3 keraton kecil lewat adu dombanya. Yang pertama Keraton Kesepuhan, yang kedua Keraton Kanoman, yang ketiganya Keraton Kacirbonan. Dari 3 keraton yang saya sebutkan di awal punya raja sendiri, punya istana sendiri, dan punya daerah kekuasaan sendiri. Dan letaknya tidak jauh, kurang lebih ke utara sekitar 500 meter Keraton Kanoman. Ke arah timurnya kurang lebih sekitar 300 meter Keraton Kacirbonan. Di sini supaya kita tidak bingung, kita fokus sama Keraton Kesepuhan. Kita mulai dari alun-alunnya. Di sana namanya alun-alun Sangkalabuana. Setiap hari Sabtu ada latihan perang, latihan berkuda, dan latihan memanah. Gitu ya. Acaranya namanya Sabtonan. Berhubung ini kerajaan Islam, di sana juga ada sistem dan tata caranya menggunakan hukum Islam, kisos dan pancung ada di sana. Kita mundur ke belakang dari alun-alun Sangkalabuana, kita masuk ke kompleks Siti Inggil. Siti artinya tanah, Inggil berarti tinggi. Nah, kompleks Siti Inggil ini ada 5 buah bangunan, kami menyebutnya mande. Mande itu dari bangunan, arti kata dari bangunan tanpa dinding. Itu dari bahasa Sanskerta. Pernah lihat bahasa Sanskerta? Nanti saya kasih contoh lewat tulisan di museumnya. Nah, Siti Inggil ini yang tadi saya bilang di awal, Siti artinya tanah, Inggil berarti tinggi, ada 5 buah bangunan, kami menyebutnya mande. Mande itu bangunan tanpa dinding. Kita mulai dari mande Malang Semirang, tempat duduk kita sekarang. Ini posisi untuk Sultan, Permaisuri, dan anak-anaknya untuk melihat pertunjukan di alun-alunnya. Oke? Nah, di sebelah kanan kita, sebelah kanan saya, di sana namanya Mande Semartinandu, tempat duduknya seorang penasehat. Di sebelah kirinya tempat duduk seorang panglima perangnya, kami menyebutnya Mande Pandawa V. Di belakang saya, di depan kalian namanya Mande Pengiring. Di sana para pengawal pribadi Sultan. Nah, ada yang unik di sebelah Mande Pengiring yang namanya Mande Karesmen, karena di sana ada gamelan yang akan ditabuh setahun 2 kali saat Idul Fitri dan saat Idul Adha. Namanya Mande Karesmen. Karena uniknya di sini Sultan sholat Idul Fitri dan Idul Adhanya 2 kali. Sholat Idul Fitri yang pertamanya di musolah kami namanya Langgar Agung. Setelah selesai sholat yang pertama, beliau keluar untuk menjalankan sholat yang kedua. Nanti kalian bisa sholat zuhur kalau kalian dalam keadaan suci di sana. Masjid Agung Sang Cipta Rasa untuk sholat yang keduanya. Poinnya, gamelan itu ditabuh untuk menyambut sholat Idul Fitri dan Idul Adha seorang sultan yang tadi saya bahas di awal. Dan kalau keunikan untuk Masjid Agung Sang Cipta Rasanya itu sendiri, setiap hari Jumat saat sholat Jumat kemarin, muazinnya 7 orang serentak mengumandangkan azan. Yang kedua, khutbah atau ceramahnya pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa daerah, full. Gitu ya. Yang terakhir, pintunya dibuat pendek sekitar 1 meter. Nah, kita di sini sebagai manusia diingatkan, di atas langit masih ada langit, tidak boleh sombong dan takabur. Untuk sementara sejarah singkat dari Keraton Kesepuhan itu sendiri itu dulu.
Ada yang mau ditanyakan? Ini Dewa Siwa dan Betara Dirga. Di sini uniknya, kita kerajaan Islam tapi punya simbol-simbol agama lain. Dan di dalam Islam dilarang keras ada simbol agama lain, apalagi simbol hewan. Alkulturasi budaya, ya, ini yang jadi penekanannya. Karena tadi Prabu Siliwangi itu kakek dari Syarif Hidayatullah, gitu ya. Nah, kalau versi kitanya ngomongnya alu dan lumpang. Nah, alu dan lumpang ini pada umumnya untuk numbuk padi ya. Nah, kalau di sini untuk prosesi pembuatan terasi. Ciri-ciri yang ori itu tidak ada semen ya. Paham maksudnya saya? Iya, Pak. Tidak ada semen ya. Nah, ini tidak ada semen. Oke, jelas ya. Jelas. Nah, kalau kalian melihat seperti ini, berarti sudah direvitalisasi atau sudah dipugar. Ini sudah direnovasi. Kalau kalian lihat Gapura Adi sedikit miring karena di sana belum direvitalisasi atau belum dipugar. Kalau ini sudah lurus gitu. Makanya tadi saya bilang ini gaya ornamen atau gaya Hindu Pajajaran. Padahal kerajaannya kerajaan Islam. Di sini uniknya. Filosofinya kekuatan dan keberanian. Nah, ini simbol bantengnya dengan candra sangkalanya ini. Nah, ini candra sangkalanya. Kalau kalian lihat kuta, bata, tinata, banteng, harusnya di sini melihat angka 15 ya. Koreksi aja kalau saya salah. Nah, ini kenapa 14? Ada yang tahu tulisan Arab di sini? Arab. Kalau ditulis dari mana ke mana? Dari yang kiri. Setuju. Karena caraka ini saya contohkan yang namanya yang pertama. Yang kedua, ritual adat kami yang namanya bulan Maulud kemarin tanggal 8. Di sana ada Maulud Nabi namanya ritual adat Panjang Jimat. Yang jadi maskotnya yang diperebutkannya itu nasi. Karena di sana orang-orang yang datang ke sini untuk memperebutkan nasi. Nanti saya kasih tahu gambarnya. Kalau kurang jelas buka aja Google YouTube-nya dengan ritual adat Panjang Jimat. Itu yang jadi dominannya nasi. Kalau di Jogja kan hasil bumi ya, hasil gunungan yang diperebutkan sama masyarakatnya. Tapi kalau di sini nasi. Pangeran boleh, nggak apa-apa. Videoin juga boleh. Di sini ada yang tahu senjata khas Pajajaran namanya apa? Kris. Bukan, senjata khas Pajajaran itu namanya kujang. Dan ini saya tekankan lagi, senjata khas Pangeran Walangsungsang. Punya gelarnya Pangeran Cakrabuana. Makanya tadi saya bilang di awal, Galuh Pajajaran Putra Mahkota. Sunan Gunung Jatinya itu sendiri. Saya ulang ya, ini Sunan Gunung Jatinya. Kita sudah tidak lagi melihat Pajajaran, kita sudah lihat dengan Sunan Gunung Jatinya, gitu ya. Paham ya? Yang ini salah satu istri dari Sunan Gunung Jati. Makanya kita lihat tadi keramik-keramiknya ya. Sunan Gunung Jati punya 6 istri. Dan Pakungwati salah satunya. Saya ulang, punya 6 istri tapi bukan poligami. Karena setelah meninggal, betul, karena setelah meninggal beliau menikah lagi. Kalau poligami kan hidup semua gitu ya. Nah, ini sebagai salah satu istrinya, peninggalannya dari kereta kencana kami. Ini season foto mumpung kosong, kita ambil semuanya berdiri kayak mangkuk kayak gitu ya di tempat. Dan emas yang kalian lihat ini campuran bubuk mutiara dan serbuk emas, itu asli ya. Dan ditarik asli 4 ekor kerbau bule dari kayunya kayu terbesi, pondasi rel kereta. Kalau kalian tahu 3 hewan mitologinya apa saja, silahkan. Posisi setahun 2 kali saat Idul Fitri dan Idul Adha. Loncengnya yang tadi Gapura lonceng yang kita bunyikan. Ini kalau nama gamelannya sekaten. Gitu ya. Kita lanjut. Untuk session ini untuk tamu-tamu pentingnya nih beda ya, fungsi gamelannya beda-beda. Ini untuk tamu-tamu pentingnya. Itu pohon gede banget. Pohon beneran. Pohon gede. Ya, yang tadi saya bilang sistem suspensi power steering, lidahnya kayak ular keluar. Dan ini cuma sultan yang bisa duduk ya. Permaisuri dan putra mahkotanya duduknya di sini. Nah, beda. Tempat
tempat duduknya beda. Ini. Nah, kalau nanti di hitan ini ditaruh dulu di sini, nanti itemnya disediain, misalkan bumbu, ballpoint, pensil, Masak-masak. gitu ya. Apa namanya? Kosmetik. Iya. Jadi mudun lemah bahasa ininya, turun tanah. Jadi anak kalau mau bisa jalan. Malu loh. Cik, ngapain? Ya udah, astagfirullahaladzim. Udah, Ibu Nining. Udah, Nining. Biasa nggak pernah lihat rumput. Nggak pernah lihat rumput. Pengen kayak Ini di uniknya, TikTok. di sini ada 2 penjaga. Dulu kan belum ada walkie talkie, belum ada HT, kaset hewan. Tapi di sini kita malah naruh dengan simbol ini, kita jadi tahu Prabu Siliwangi dengan tadi lukisan harimau putihnya ya, yang jadi ininya. Ini hewan peliharaan Prabu Siliwangi soalnya. Kalau yang di depan lembunya itu hewan kendaraan Dewa Siwa. Di sini alkulturasi. Ini ada lembu atau kerbau? Kerbau kan. Nah, iya. Nah, itu. Lucu Itu. banget. Jadi hewan kendaraan Dewa Siwa. Nah, kalau yang ini jadi Adik-adik. ini yang mana? Nah, ini yang keramik-keramiknya. Jinempang Rawit. Jinempang Rawit itu tempat menunggu. Karena di sini istana dari Keraton Kasepuhan. Kalau yang warnanya biru, saya ulang, ini keramik-keramik dari Belanda. Kalau yang warnanya biru, keindahan alam di Belanda. Nah, kalau yang coklat kayak gini, ada yang tahu cerita atau kisah para nabi versi Bible? Ada yang tahu dengan kapal cerita nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh, betul. Itu Bahtera Nuh ya. Nah, kalau ini prosesi penyembelihan Nabi Ismail. Oh. Ya. Nabi Ibrahim prosesi penyembelihan Nabi Ismail. Ini dari Belanda. Nah, kalau yang ini Nabi Isa sedang mencuci kaki muridnya. Kalau yang ini ada yang tahu? Apa itu? Nabi siapa? Itu sedang ditarik ya, dianalogikan bajunya. Apa ya? Nabi siapa? Nabi siapa? Yang katanya nabi paling ganteng. Oh, Yusuf. Nabi Yusuf digoda sama Cewek. Nggak salah. Cewek nggak Jadi, salah. Nabi Yusuf digoda sama Zulaikha. Ah, Nah, kenapa? ih genit kamu. Nah, ini posisinya kalian nggak bisa ngeliat nih dari sini. Jadi karena tusuk sate tadi. Lah iya. Ya, kita nanti ngeliat dari jendela. Itu bagus dalamnya ya. Ini kita ngeliat dari jendela. Wah, nggak bisa masuk ya? Kita ngeliatnya cuma dari